Safitri keluar dari ruang kepala sekolah menuju ruang bimbingan konseling untuk menemui para siswinya. Matanya melirik ke arah lapangan basket tempat para siswa kelas 1 melaksanakan masa orientasi dan dirinya melihat Safri di sana. Rasanya gadis itu ingin berlari ke sana dan menendang anunya tanpa ampun, mempermak wajahnya dengan jab dan uppercut lalu membantingnya sampai encok, tapi Safitri harus menahan dirinya. Pertama, dia menghormati keputusan Pak Agus. Kedua, dirinya harus menjaga keselamatan para muridnya. Ketiga dan ini paling fatal, Rock, dinasnya bisa robek jika harus dipaksakan untuk melakukan tendangan tanpa bayangan ala Wong Fei Hung. Safitri menghela nafasnya berulang kali. Inhale, exhale, lakukan proses pernafasan ala Wing Chun. Safitri lalu menghitung hingga 10 baru melangkah ke ruangannya. Ruang bimbingan konseling. Sofyan dan Ricky melihat Safitri datang langsung menghampiri sepupu Mickey Al Jordan itu. Gimana Saf? Kita masih diperlukan di sini tidak? Tanya Sofyan. Om Yudi sudah minta pulang. Safitri bertanya balik. Belum sih tapi kalau ada rekan gurumu datang kan kita nggak enak, jawab Ricky. Bilang saja mengantarkan sesuatu buat aku, sahut Safitri cuek. Tampaknya situasi tampak aman tapi aku akan memastikan dulu. Kalau anak-anak itu butuh dikawal, aku bisa meminta pengawal Al Jordan mengawal mereka. Sofyan menatap guru cantik itu. Jangan, menarik perhatian. Lo Saf? Ini siapa? Tanya Dina saat masuk ke dalam ruang konseling. Ini sepupuku, tadi bawain sesuatu dari tanteku, jawab Safitri. Thanks Sofyan, thanks Ricky. Nanti aku kabari lebih lanjut. Berhati-hatilah, ucap Sofyan sambil melihat 10 gadis remaja yang tampak cemas. Aku bisa meraba apa yang terjadi, Saf. Kalau kamu butuh sesuatu, kabari kami. Ricky menatap Safitri serius. Tentu saja Yutu, tolong bilang sama Tante Vinin. Terima kasih, ucap Safitri sambil mengedipkan sebelah matanya. Sofyan dan Ricky pun pulang meninggalkan Safitri bersama dengan Dina yang bingung melihat banyaknya siswi di ruang meeting. Ada apa ini Safitri? Tanya Dina. Ayo masuk, kamu sebagai koordinator, harus tahu. Safitri mengajak Dina masuk ke ruang meeting. Dina memeluk satu persatu siswi di sana dan matanya pun berkaca-kaca tidak tahan menahan kesedihannya mendengar bagaimana para siswinya mengalami peristiwa seperti itu. Ya Allah, tega sekali orang itu. Dina menghapus air matanya dan mereka semua bertangisan. Kalian semua, ibu minta kalian mengizinkan untuk disadap ponsel kalian berkaitan dengan kasus ini. Bagaimana? Safitri menatap ke 10 murid itu. Disadap Bu? Tanya Tania. Iya, tenang saja yang disadap adalah percakapan kalian dan Pak Safri agar bisa mendapatkan bukti lebih banyak lagi. Siapa yang akan menyadap Bu? Tanya murid lainnya. Kakak ibulah yang akan melakukannya. Kan tadi kalian sudah memberikan bukti percakapan dan ibu ingin tahu sampai sejauh mana orang itu berani mengancam kalian. Safitri sudah mengirimkan pesan pada Abian dan Yoshua. Kalian maunya gimana ke Pak Safri? Tanya Dina. Kami ingin dia masuk sel untuk kasus pelecehan ini Bu. Biar tidak ada korban lainnya. Safitri dan Dina pun saling berpandangan. Pak Safri melihat para siswi yang sempat digerayangi olehnya, keluar dari ruang bimbingan konseling dengan wajah bahagia dan dia mendengar percakapan mereka tentang program pemadatan ujian nasional yang akan dimulai bulan Januari tahun depan. Para siswi itu tidak tampak melaporkan kepada para guru bimbingan konseling, membuat Pak Safri menuju ruang BK. Di sana guru bertubuh tinggi atletis itu mengintip Safitri dan Dina sedang bercakap-cakap tentang program pemadatan ujian nasional. Berarti mulai dari jam 6 pagi kayak biasanya ya Bu? Terdengar suara Safitri. Ya iya tubuh Safitri. Ben anak-anak masih fresh dan kisi-kisi ujian nasional bisa masuk, jawab Dina. Ya wis, berarti aku tak buat programnya dari sekarang. Pak Safri lalu meninggalkan ruang bimbingan konseling itu dan Safitri serta Dina menghembuskan nafas lega. Tadi sebelum para siswinya keluar dari bimbingan konseling, mereka melakukan skenario agar tidak membuat curiga karena mereka berbondong-bondong datang ke Safitri dan Dina. Dan ternyata feeling Safitri benar. Pak Safri melihat para siswi itu keluar dari ruang bimbingan konseling. Akhirnya mereka melakukan skenario dadakan ala Bu Safitri. Bahkan gadis itu melihat Pak Safri mendatangi ruangan mereka. Berhasil tidak drama Korea abal-abalnya Saf? Bisik Dina. Sementara, soalnya tadi anak-anak yang datang tas suruh pulang cepat. Suara ponsel Safitri berbunyi dan wajahnya langsung sumringah. Assalamualaikum Bang Yoshua ku tersayang dan semoga Mbak Miki gak dengar karena aku bakalan kena pelototan dari anaknya Om Hiroshi.
Yoshua terbahak mendengar salam Savitri yang tanpa jeda. Waalaikumsalam Savitri. Ini nomornya sudah semua ya? Iya bang, tolong ya bantu aku. Kalau aku tadi nggak ingat pakai rok, wista habisi bang. Huwasyah, guru kok sadis. Gelak Yoshua, abis to bang. Savitri, ini aku sama Yuki membantu kamu dari Tokyo. Kalau abang di sana, mungkin kamu tidak harus turun tangan. Tinggal nama tuh orang. Hoh, abangku yang kalem ternyata masih belum hilang jiwa Silver Siningnya. Ucap Savitri sok terkejut. Asal Dunchan dan Eiji tidak dengar saja, aman deh. Apalagi Gani dan Raimon dengar, bisa-bisa diseret ke Prodeo. Bang, Gani dan Raimon itu NYPD ya. Tetap saja sama polisinya. Yoshua terdiam. Bang, halo, Saf. Guru itu mencoba menghubungi satu persatu dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kamu cerita apa sama ke guru BK itu? Petik 2. Terus jawaban mereka, sama tapi beda gaya dan intinya pemadatan ujian nasional. Saf, ini semua anak kelas 3. Tanya Yoshua. Iya bang, aku simpan dulu datangnya, nanti aku kabari lagi. Kamu hati-hati ya, assalamualaikum. Iya bang, makasih. Waalaikumsalam. Savitri mematikan panggilan ponselnya. Gimana Saf? Tanya Dina penasaran. Pak Safri langsung mengirim pesan ke semua anak yang tadi datang ke sini. Terus mereka gimana? Jawabannya sama dengan yang kita skenariokan tadi. Savitri membaca hasil sadapan Yoshua. Besok ada pertemuan Saf. Ini Pak Agus mengundang aku, kamu, pihak kesiswaan, pihak guru termasuk Pak Safri. Dina membaca pesan yang dikirimkan oleh Pak Agus. Baguslah. Savitri bertekad besok dia akan memakai celana panjang sebab jika memang harus menghajar, tidak perlu takut roknya robek. Savitri bersiap untuk pulang bersama dengan Anita dan Bu Titi yang hari ini membawa motor. Dina dan Savitri sepakat untuk merahasiakan terlebih dahulu kasus ini dari dua rekannya karena besok pasti akan terkuak juga. Kamu tadi ada yang cari, ucap Bu Titi. Dua cowok ya, sahut Savitri. Iya, cakep-cakep, heran aku sama kamu, Saf. Kok gada yang jelek di keluarga kamu, keke Bu Titi sambil memakai helmnya. Gen keluarga aku memang bagus, gelak Savitri. Ngapain dua cowok tadi? Tanya Anita. Bawain barang titipan tanteku. Udah yuk, aku pengen pulang, pengen mandi, gerah nih. Savitri pun menstater Vespanya. Asteris. Kediaman keluarga Pratomo Manahan Solo. Seperti biasa, Jaehyun makan malam bersama dengan Savitri sebagai pacar depan rumah dan kali ini pria itu bisa merasakan gadisnya tampak marah ingin makan orang. Perasaan kemarin kamu sendu, tukang mewek tapi kok malam ini seperti ingin makan orang sih. Goda Jaehyun. Gimana aku tidak mau makan orang, Opa? Rasanya pengen aku buang ke Bengawan Solo biar nggak ketemu lagi mayatnya. Jaehyun tertegun. Kamu mau bunuh orang? Pengennya tapi kalau mengingat nanti panjang urusannya sama Dedi, Opa, Om Stephen, Bang Dunchan dan Om Edward terpaksa aku tahan emosi. Memangnya ada apa sih Savitri ya? Tanya Jaehyun. Savitri menceritakan kejadian yang dialaminya tadi di sekolahnya. Dan seperti biasa, Jaehyun mendengarkan tanpa memotong sekalipun. Jadi rencana kamu, besok kami melakukan meeting internal dan mengkonfrontir si Safri. Bang Yoshua, Bang Yuki dan Mas Abian sudah aku minta tolong buat backup chat ke semua korban. Apa kamu yakin korbannya hanya 10? No, Opa, aku rasa lebih dari itu tapi yang berani maju baru 10. Aku harap makin banyak yang mau speak up. Savitri ya, aku tahu kamu marah tapi aku harap, kamu besok jaga emosi kamu. Jangan kamu banting atau kamu hajar, pinta Jaehyun yang tahu kekasihnya barbar nggak ketulungan. Kalau dia nggak aneh-aneh dan neko-neko, aku nggak bakalan hajar. Omel Savitri. Neko, kucing, Savitri melongo. Bukaan, neko-neko itu macam-macam. Abis kamu ngomong campur aduk sih, gelak Jaehyun. Makanya aku bingung. Savitri hanya manyun menatap Jaehyun. Please ya Savitri ya, jangan sampai kejadian Herman terulang lagi. Opa, dia membuat banyak remaja putri trauma seumur hidup. Kenapa aku tidak membuatnya sama? Trauma seumur hidup agar tidak bisa berdiri. Astagfirullah, Jaehyun menggelengkan kepalanya. Trauma dibalas trauma dong. Enak saja dia nggak ngerasain bagaimana kamu menjadi frigid. Kan di terapi juga bisa. Butuh proses lama dan panjang sesinya, plus biaya juga sedangkan orang Indonesia mikirnya datang ke psikolog atau psikiater berarti wong edan, wong gendeng orang gila padahal tidak seperti itu.
Banyak yang bisa dilakukan kalau kamu sudah mengalami hal tidak mengenakan dalam hidup kamu. Saring sama orang yang tidak akan menjudge kamu salah atau benar. Jadi, agar bisa kembali ke warasannya, Jaehyun menatap Savitri serius. Iyalah, seperti fobia yang sering make nonsense padahal kamu dialing tiap hari. Gimana cara mengatasinya? Ya terapi, mindset kamu dirubah. Pacar depan rumahku kalau sudah emosi ya. Besok aku akan buat perhitungan jika semua bukti sudah terkumpul. Savitri mengucapkan dengan yakin. Jaehyun memegang pelipisnya. Guru satu ini, barbar sekali. Pagi ini semua guru yang diundang oleh Pak Agus sudah berkumpul di ruang pertemuan dekat ruang kepala sekolah. Tampak Pak Agus sebagai kepala sekolah, Wakasek, ketua kesiswaan, ketua keguguran dan guru bimbingan konseling yang diwakili Savitri dan Dina juga Pak Safri. Ruang pertemuan dibuat tertutup dan asisten Pak Agus sudah memasang proyektor dan layarnya. Pak Safri menatap bingung ke semua orang di sana karena yang hadir adalah para petinggi sekolah. Selamat pagi semua, sapa Pak Agus kepada semua orang yang sudah menunggu di ruang pertemuan. Mbak Yuni, tolong jaga pintunya jangan ada yang boleh masuk. Perintah Pak Agus ke sekretarisnya. Enjih Pak, Yuni pun menutup pintu dan berjaga di luar. Baik. Sudah pada hadir semua kan yang saya undang secara pribadi kemarin. Saya buka pertemuan ini. Jadi kemarin pada hari Senin tanggal 11 Juli tahun, Bu Savitri dan Bu Dina sebagai guru bimbingan konseling, mendapatkan laporan dari seorang siswi kelas 3 bahwa dia mengalami pelecehan seksual dari rekan guru. Awalnya kedua guru bimbingan konseling itu tidak percaya tapi setelah melihat semua bukti-bukti, Bu Savitri dan Bu Dina percaya. Pak Agus memberikan kode dan asistennya memutar video bukti penggerayangan yang dilakukan oleh Pak Safri. Astagfirullah, itu kan suara kamu Pak, seru ketua kesiswaan ke Pak Safri. Tidak, itu bohong, bantah Pak Safri lalu menatap tajam ke arah Savitri dan Dina yang membalas tatapan Safri dengan sama tajamnya. Apakah ini juga bohong? Pak Agus menatap Pak Safri dingin. Seketika semua percakapan pesan antara Pak Safri ke semua siswi yang dilecehkan terpampang di layar. Dan membuat semua orang di dalam shock tapi tidak Savitri karena semalam dia sudah shock duluan, bahkan Jaehyun menatap layar MacBook milik Savitri ikut tercengang. Astagfirullah, Dina beristighfar berulang kali. Jangan ditanya bagaimana wajah Pak Safri yang langsung pias. Bagaimana ucapan vulgar dan berkesan melecehkan tampak terpampang jelas dan semuanya berasal dari nomor Pak Safri. Semua guru di sana hafal dengan foto profil yang dipasang Pak Safri. Pak, sampeyan itu sudah mau nikah loh. Calonnya anak pesantren, sampeyan juga aktif di aktivitas keagamaan, ucap Dina dengan nada prihatin. Itu fitnah Bu, elak Pak Safri. Fitnah dari mana Pak? Itu valid. Kakak saya sendiri yang membuktikan. Kakak saya adalah ahli IT yang diakui kemampuannya. Savitri menatap judes. 10 siswi laporan dengan saya bersama trauma masing-masing. Heh, Bu Savitri, Anda itu anak baru lulus, baru jadi PNS tapi sudah belagu. Bentak Safri. Saya akan belagu kalau melihat kelakuan pria macam Anda yang celutak dan melakukan pelecehan ke anak perempuan. Apa yang akan Anda alami jika para orang tuanya tahu kelakuan bejat gurunya? Saya tidak jamin nyawa kamu masih menempel kalau itu. Balas Savitri judes. Pak Safri pun berdiri dengan mata memerah menahan amarahnya. Kamu itu memang harus dihajar. Lalu banci juga ya. Beraninya sama perempuan. Savitri pun ikut berdiri menantang Pak Safri. Pria itu langsung menyerang Savitri tapi guru cantik itu sudah bersiap dan dengan sigap dia menahan tubuh Safri yang lebih tinggi darinya lalu melakukan tendangan dengkul ke aset hidden gem pria itu dengan kuat. Pria itu langsung tersedak dan tersungkur sambil memegang asetnya. Semua orang di sana terkesiap melihat ulah guru BK itu. Kamu masih beruntung hanya aku tendang, belum aku kebiri. Bisik Savitri dengan wajah bengis.